lagi nyetir dulu ini. Yes, oke. Jadi hari ini alhamdulillah kita dalam acara halal bihalal. Halal bihalalnya latihan halal bihalal. Latihan terus ya biar paham. Ya kan, yang dihadiri dan diwakili oleh para dedengkot apa? Ya udahlah ya, pokoknya ini acara halal bihalal. Alhamdulillah tadi yang datang, kalau tadi di awal udah ada sekitar 100 berapa Vi? 20 ya? Iya. Tepuk tangan. Lah, tepuk tangan dong semua. Kamu harus bahagia lah. Berapa ya. tadi? 12 ya, 120. Ya kan, saya membuka dan baca doa oleh Rivi baca doa. Ganggu dong. Nah, terus siapa Reko? Pak Lurah tuh tadi tuh, mana Pak Lurah? Oh, Pak Lurah ya udah nyetir. Ya mimpin doa aja, Vi. Nggak apa-apa lagi, Vi. Kita mau ngaji. Buat pahala. Om Teddy lah, Om Teddy. Jangan lu, dia ini ntar. Aduh. Gue lagi kenyangan. Sama. Wisnu, ayo wes. No, Wisnu. Asai lah. Jangan. Say, pimpin menurut agama dan percaya masing-masing gitu, Say. Bebas kita. Bukan. Hah? Kagak ada suaranya. Masih, Mas. Itu udah doa berarti. Kalau nggak ada yang mimpin doa, gue suruh mimpin nyanyi nih. Gimana? Kalau dirijen nih. Reko aja kalau mimpin nyanyi Reko ya, Pak. Yoman bingung loh. Udah, Pi, buruan ini si Asa nggak ada suaranya, cuma mimpin itu aja ya. Busrif. Hah? Udah suaranya. Udah. Siapa nih? Asai. Busrif. Ayo dong, monggo dong. Ayo berdoa dimulai. Oh, tuh udah tuh kata Reko berdoa. Kalau nggak sih. Gue bisa lihat muka gue ngakak ya deh. Ayo berdoa siapa tuh? Mulai nih. Ya. Santi. Siapa Santi tanya? Apa Santi Om? Sinta aja, Sinta. Ayo, Sin. Sin. Oke. Perempuan yang berdoa. Udah bareng-bareng aja, udah. Sama-sama aja. Ayo. Ya. Semoga pada sehat semua. Amin. Semoga bisa terus silaturahmi walaupun masih virtual. Amin. Ayo berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Selesai. Monggo Bu Sinta. Oke, baiklah ya kan, karena sesuai dengan acara halal bihalal, maka saya mewakili yang lain dulu, saya mengucapkan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan mungkin karena jumlah orangnya banyak banget ya, jadi kita satu persatu aja kita akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk berbicara, oke? Bicara apa, Sin? Ya terserah kamu ya. Kamu mau minal aidin wal faizin atau kamu boleh bercerita sedikit apa sih sebenarnya yang paling berkesan selama pandemi ini ya, yang paling berkesan ya, jangan cerita yang sedih ya, paling menyenangkan selama pandemi ini. Oke, mungkin bisa kita mulai dari yang baru banget, Basian nih, Rani. Lalu tahu aja gue masih hangover. Iya, makanya bagus. Ya udah tadi malam hangover, udah cerita gue itu aja sih. Oh, bentar, itu paling selama pandemi ini lu paling bahagia merasakan sesuatu hal yang baru dan lu ngerasa oh pandemi ini oke kok nggak apa-apa juga gue gitu apa hal apa gue pengen tahu deh. Yang baru ya, yang baru nggak ke mall. Nggak ke mall, rasanya gimana tuh nggak ke mall? Ya biasa aja sih. Biasa aja kan, ternyata biasa aja ya. Terus dugem jam 12 suruh pulang, oi. Jam 12 suruh pulang. Jadi lu ngelanjutin itu gimana? Balik ke zaman SMA ya? Di sini belum ada Poki kan? Atau dari ini ya, dicepetin kali ya? Dicepetin kayaknya, ditutup kan? Habis maghrib langsung bisa mulai gitu ya? Langsung. Lucu tuh. Jadi lu ngerasa pengalaman paling berharga apa Rani? Yang paling berharga? Gue pengen tahu sih. Berharga kesehatan tuh nomor 1. Kalau lagi tes antigen selalu deg-degan, mau dibilang apa nggak keluar rumah, mau dibilang keluar rumah, tetap aja begitu antigen pasti deg-degan kan. Kemarin tuh kantor habis Lebaran diumumkan semua yang udah tes antigen di kantor dimulai dari 0, ya Allah kayak bensin
ya udah jadi ya tetap aja harus antigen gitu sih. Itu Antigen. aja. Yang paling berharga ternyata kesehatan Kesehatan. saat ini lebih penting dari segala-galanya gitu ya, Ran. Yoi. Oke, kita tepuk tangan. Pokoknya kita Yang harus belum bayar uang arisan salah. arisan lagi loh. Asai, hal yang paling membahagiakan selama pandemi ini, yang membahagiakan buat lo apa? Bahagiakan bisa banyak waktu buat makan, tidur, nambah gemuk. Nambah gemuk. Oke, menarik, Say. Jadi pokoknya makin ini ya, makan makin banyak gitu ya. Santi. Maaf lahir batin ya semua. Maaf lahir batin. Yang membahagiakan di rumah lah WFH udah setahun lebih, tapi masih digaji. Masih Alhamdulillah. digaji ya, alhamdulillah. Oke, tadi Rani pokoknya nggak ke mall, jadi dia nggak ngabisin duit banyak katanya. Asai makan mulu ya kan, Santi WFH. WFH udah setahun Gaji. lebih, Kan, ya. gaji dikasih ya kan? Nancy. Wah, ini nih. Ci, Kantin hal yang baru, paling kantin membahagiakan pandemi ini. Kawin. Apa ya, membawa berkah. Apa contohnya? Iyalah ketemu soulmate gue. Gimana tuh? Gimana? Alhamdulillah. Coba cerita dong. Coba cerita sedikit aja deh. Gimana sih lo Kepo. bisa ketemu? Aduh, kalau cerita mah bakalan berjam-jam. Pokoknya Nggak, yang dikit aja. jelas. Iya. Nggak apa-apa ditungguin Nancy. Oke. Itu sebenarnya teman kantor. Oh ya? Jadi lu udah kenal lama itu? Nggak kenal lama juga sih, cuma nggak pernah ketemu. Dia kan bagian produk, bagian kitchen. Nasi kan di Nah. akunting. Terus? Tuh. Terus prosesnya nggak lama, hanya 6 bulan. Ya itulah mungkin Allah sayang sama gue, emang berkah, emang segala macam. Cepat, nggak ada embel-embel, lancar semuanya. Alhamdulillah. Asik. Itu aja sih. Jadi ya pandemi ini mau berkah. Bawa berkah, Segala sesuatu yang kita hadapin, pokoknya entah musibah, entah kenikmatan, itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Mantap. Semangat, Nancy. Oke. Dita. Kenapa sih? Kamu yang paling bahagia apa selama pandemi ini? Udah pernah lagi jangan Gue mengembangkan bakat rebahan. Oh iya. Enggak, lo makin ini ya, makin jadi ini army ya. Apa dia yang bisa dikit? Nambah anak kau Dita. Ya gue khawatir tuh setiap bulan dihitung gue nggak main. Oh, jadi lo ini ya rutinitas week gitu nambah ya berarti ya. Ih, menarik loh dia. Iya, secara WFH mau ngapain lagi? Musim hujan pula. Biasa. Dan laki terjaga aman di sebelah lo ya kan? Ya gitu. Belum cicu. Oke, Lisma. Apa ya? Apa Lisma? Bisa bareng sama laki gue banyak waktu karena kan ada jadwal WFH. Jadi anak-anak sama bapaknya bisa dapat bonding lebih banyak. Terus ya kesehatan dan kalau sakit bisa sembuh. Wah, sedap deh. Oke, Reko. Oh, sebentar. Apa makin berwibawa gitu kok? Apalagi kan Reko kan ini termasuk salah satu alumni ya. Alumni COVID. Ya, kalau dari gua ya biasa aja ya kan, gua masih masuk kantor ya. Maksudnya masuk kantor, masuk lapangan juga. Paling ya positifnya sih di lapangan kita jemur-jemuran ya. Kan kalau orang udah kena COVID itu memang baru yang paling kita harus sadari tuh memang berjemur tuh memang benar bermanfaat buat tubuh sebenarnya. Jadi teman-teman kita ini kita udah berumur 40-an ke atas nih, sunbathing tuh penting juga sih kayaknya. 15 menit, 10 menit. Nggak apa-apa aja. Sampai keluar keringat gitu. Kalau laki-laki buka baju juga lebih enak langsung. Lebih enak ya. Jam berapa biasanya lo kok? Kalau sebelum berangkat kantor kan masuk kantor kan jam 9 ya. Jadi gua jam 7, jam 8 kalau ada sinar gua ya 15 menit, 10 menit dulu gitu di luar. Buka baju. Kalau nggak mendung ya. Boleh buka baju, Rek? Boleh. Boleh. Nggak masalah. Boleh. Dikirim ke gua ya videonya. Tapi apa yang hal terbesar apa yang membedakan setelah lu sebelum kena sama setelah kena, Bang? Kalau
perbedaannya sekarang gue nggak bisa dingin. Jadi kadang-kadang nggak kuat dingin. Kayak di AC gitu kan, gue jam 5 kalau kedinginan gue bangun sendiri, pindah keluar tidur. Sebelumnya kuat, lebih kuat gitu ya. Sebelumnya gue, wah namanya dingin mah kuat banget asli. Tapi setelah kena COVID, nggak tahu kenapa kedinginan aja gitu. Pas jam 5, kedinginan udah keluar, tidur di luar gue. Dingin di sini nih, di ruangan ini nih. Nih, di ruangan ini nih tuh. Iya, itu aja sih yang gue rasain. Ada yang kurang kalau udah kena COVID itu kayaknya ada yang kurang. Nah sih. Mm-mm. Oke. Ya ini sih ya benar-benar jadi emang ada perubahan ya, bukan cuma omongan doang gitu. Kalau orang kena COVID tuh akhirnya efek setelah kena COVID-nya itu gitu justru yang agak PR. Iya, kayak gitu deh. Tapi ya namanya yang tadi gue bilang itu jemuran tuh penting lah buat kita kayaknya sekarang. Oke Bang, thank you Bang. Ya nih udah ada Dedi sama itu Harry. Oke, sebelum ke Dedi, Harry, Wisnu. Halo. Ya. Anak metal nih. Enggak. Ya punya anak lagi gue. Sedap. Gimana jadinya? Selama pandemi yang bikin lo paling happy apa, Wis? Paling happy ya gue deket sama anak ya. Makin dekat ya? Ngapain sekarang? Tapi kan masih makin sehat, makin fresh mukanya, makin keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang pasti quality time sama anak mantap ya. Coba anaknya suruh ngomong dong. Namanya siapa? Kenzo ngomong. Namanya siapa? Kenzo. Oh Kenzo. Kenzo sukanya robot ya Kenzo? Sukanya apa? Iya apa? Sukanya sama papa aja ya. Oke, Sandi. Gimana San? Sandy, kok Sandi sih gua? Ayo. Pakai bahasa Inggris lah, gua agak pusing nih denger bahasa Indonesia. Saya. Gue apa ya? Ini sih jadi lebih banyak punya waktu sama anak-anak. Biasanya kan gue selalu pergi pagi pulang malam. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga masih kerja kan. Sejak WFH ya gue lebih banyak di rumah. Lebih banyak spend time aja sih sama mereka. Oke. Jadi waktunya makin banyak sama anak ya. Dan ternyata semuanya aman-aman aja ya. Aman-aman aja tuh. Rivivi, Gus. Lo apa Gus? Gue sih baru ngerasain ternyata kegiatan pagi sebelum pekerja. Karena kan gini dulu, maksudnya kalau dulu kan memang harus siap-siap pagi, terus jalan pagi supaya nggak kena macet apa gitu. Ternyata waktu itu tuh bisa dimanfaatin buat segala macem, termasuk lo olahraga. Dapat berapa tuh kira-kira? Sejam tuh dapat 5 kiloan gitu kali ya. Lumayan banget ya. Iya, jadi menurut gue sih kayaknya efektif aja sih. Ternyata malah makin efektif jangan-jangan. Malah makin efektif. Ya ini sih lebih tahu gimana caranya gue itu jagain kondisi sih. Karena gue pernah bandingin kayaknya dulu tuh cuek aja gitu kan kita untuk berangkat ketemu orang segala macam sampai tengah malam tuh cuek banget. Kalau sekarang kayaknya gue mesti benar-benar harus sarapan, gue harus minum vitamin segala macam gitu. Jadi tapi ya works sih gitu loh, maksudnya juga nggak ya inilah belajar untuk lebih positif sih sebenarnya kalau gue. Pasti. Oke, kalau Dedi kerja dia. Ded. Di mute. Lu di mute, Ded. Oh iya. Ya. Soalnya, lo yang paling kenapa? Hal yang paling membahagiakan selama lu pandemi, yang paling membahagiakan buat lu apa, Ded? Paling membahagiakan apa ya? Banyak hal baru yang bisa dipelajarin sih. Hal yang tadinya kita nggak peduli, jadi kita peduli. Lebih peduli sama kesehatan. Kesehatan kita jadi peduli ya. Yang tadinya kita bodo amat sama yang namanya suplemen, vitamin dan segala macam, jadi kita mulai berpikir ke arah situ. Dan kita lebih ngerasa kita udah tua ya. Kita sebelumnya enggak. Iya udah tua lah, udah tua dah. Yang pasti sih, yang pasti gue juga nggak nggak terlalu mikirin ini. Yang enaknya itu ya, buat anak-anak sekolah itu ya, itu lulus sama naik sekolahnya itu giveaway. Cuma sedih aja nanti mereka mau jadi apa tuh generasi kedepannya. Oh itu malah keren menurut gue.
Iya, lulusnya giveaway, naik kelasnya giveaway. Gue banget, anak gue termasuk salah satunya. Iya, ini Oke. tinggal gue pusing besok nih daftar sekolah SMP nih atas dasar apa ini ya? Atas dasar Karena terima kasih dari Tuhan. Iya. Jadi lu dikasih aja. Main lagi karena tahun kemarin ingat gak? Tahun kemarin itu kan zonasi dikalahkan oleh yang penting tua. Gitu kan? Yes, betul. Nah sekarang kita mau pakai apa nih sistemnya nih? Apakah faktor kedekatan rumah dan sekolah atau kedekatan kantin ke sekolah gitu kan? Kedekatan huruf kayaknya, jadi Z nggak sekolah ntar. Iya paling sih sebenarnya kita lebih inilah ya, lebih tahu lah. Oh ternyata ada begini, ada begini. Oh banyak orang yang jadi tambah pinter dan tambah parno gitu ya. Banyak yang mikir adanya konspirasi lah, apalah segala macam. Tapi yang pasti yang tadinya orang-orang nggak ngomongin itu jadi pada ngomongin, yang tadinya nggak tahu ada virus itu seperti apa jadi ngomongin virus gitu kan. Nah ya banyak pelajaran lah setidaknya sih. It's good gitu. It's good lah ya, tergantung menyikapinya ya nggak? Iya tergantung menyikapinya aja. Nggak, yang enak tuh sekarang gue pulang jadi lebih cepat ya kan karena mall kan tutup lebih awal. Nah itu. Banyak diskon, barang banyak diskon. Yang menyedihkan nih banyak diskriminasi sih kalau gue bilang mah. Diskriminasi apa tuh? Diskriminasi fasilitas pekerjaan ya. Ya kalau misalnya nih kalau gue jujur aja nih untuk teman-teman kita yang ada di kerja di retail, kerja di bidang industri permolan, dep store ataupun perhotelan ya itu buat mereka yang mau beli rumah, beli mobil atau mengajukan pinjaman itu mereka tidak akan diberikan itu approval. Padahal mereka punya itu yang bagus ya, flying colours-nya bagus banget, track record-nya bagus, tapi karena mereka bekerja di bidang itu yang nggak jadi beli rumah, nggak jadi beli mobil atau mungkin cicilan mobilnya tersendat, itu yang menyedihkannya sih. Oke. Tapi positifnya biasanya sih digantiinnya sama yang lebih bagus sih. Jadi mungkin dikasih. Iya, insya Allah. Amin. Thank you, Dad. Pak Heri, apa kabar ini Bapak wartawan? Yoman. Udah jadi lamaran ke Cirende. Kemana tuh Pamulang? Cirende, benar Cirende. Cirende ya. Ri, masih mute. Woi, masih mute lu. Kacamata. Om Rifi. Yo. Harry masih mute kayaknya. Lu buka dong, Ri. Mesti S to mute dia. Sebelah kiri pojok, Ri. Udah. Oh, udah. Nah, udah ada suaranya nih. Halo. Halo, ya siap. Apa kabar tetangga? Iya, kabar baik Cinta. Single masih? Hah? Masih single? Enggak dong. Oh, anak gue udah mau kuliah. Oh, salah gue. Anak gue udah yang besar udah mau kuliah. Ya gue kan tahu sejarahnya. Teddy mana Teddy? Jadi mana Teddy? Jadi aman lah ya. Oke, kalau aman, Ri. Ini kan lo yang paling baru nih, paling baru yang nongol. Lo gimana pandemi nih? Yang paling happy, Ri? Kalau pandemi sih, gue ngelihatnya begini. Yang happy ya? Oh, yang happy. Lo harus bercerita menyenangkan, karena kalau cerita kesusahan, udahlah nggak usah disebut itu mah. Yang lo membahagiakan gitu buat lo tuh apa? Pandemi, kalau untuk masalah membahagiakan sih kayaknya nggak ada. Kok nggak ada satupun hal gitu yang bikin lo bahagia, misalnya kayak tadi sama istri tiap hari gitu. Jadi nggak tengok kanan, tengok kiri. Enggak, kalau gue sih tetap aktivitas. Aktivitas kanan kiri. Iya. Aktivitas seperti biasa dalam arti kata kan gue kan di lapangan. Terus kemudian gue juga melihat dari pekerjaan gue kan, gue juga nih masih tanya-tanya terkait dengan masalah COVID, terus udah gitu terkait dengan vaksin, ya kan, ya, terutama untuk di Tangsel gitu. Ya artinya ketika kita dinyatakan vaksin kan seharusnya kan harus valid gitu loh kaitan dengan masalah kaitan dengan masalah. Ini benar gak sih
virus terpapar, terus dia itu alat-alatnya apa PCR apa segala macam yang dipunya oleh pemerintah gitu. Kaitannya dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Nah, jadi lu lebih itu kita concern untuk ini ya, iya, fokus lihat memikirkan kenapa ini begini, kenapa ini begitu gitu ya? Masih gitu ya? Artinya sebenarnya kan gini masalah COVID ya kan, mengenai masalah apa yang namanya apa ya, boleh dibilang virusnya itu sendiri itu kan bisa dideteksi oleh PCR yang konon katanya memang harus apa ya, benar-benar canggih gitu loh. Nah, kemudian di Tangsel ini punya nggak nih kaitan dengan itu? Karena gue beberapa kali ke dinas kesehatan di Kota Tangerang Selatan, gue belum lihat tuh alatnya gitu loh, ya kan, belum lihat alatnya. Nah, dikhawatirkan ya kan, ya seperti yang sudah di Tangerang Selatan kaitan dengan masalah korupsinya gitu, apalagi ya beberapa tahun yang lalu dihebohkan dengan masalah Alkes. Kita masih punya kecurigaan jangan-jangan ini dikorupsi lagi Alkes gitu. Sebab pada saat korupsi Alkes itu sendiri, ya alhamdulillah kita tim Teropong Pos berhasil bongkar bersama Metro Loyalitas pada saat itu. Dengan apa namanya, dengan adanya bayi meninggal, disitulah kemudian pintu masuk bahwa akhirnya kebongkar semua. Nah, kita juga nih sekarang sebenarnya masih curiga, jangan-jangan PCR juga dikorupsi. Jadi gue masih lihat pandemi COVID ya kan, ya apalagi bantuan-bantuan sosial ya kan yang kaitan dengan masalah dampak COVID di dinas sosial, kita juga ya beberapa kali nyikapin ya kan bahwa di Tangerang Selatan dengan masalah bantuan yang seperti itu aja masih dikorupsi gitu. Sampai kita lihat waktu itu ada di, ya kalau kita sih lebih melihat ke dampak ke masyarakat di bawah ya kan, seperti apa semua. Jadi hikmahnya buat lu makin kritis ya, Ri ya? Makin kritis, makin detil, makin ya aktivasi. Iya, kerjaannya makin mantep nih malah. Iya, terlepas dari masalah urusan yang dikorupsi ya, tapi kalau buat diri lu pribadi berarti lu malah makin ini ya, apa, teraktivasi ya otak lo ya. Maksudnya lu mikirin lo. Bad news is a good news gitu loh. Ya. Kan? Kalau misalkan ada yang bad news, berarti kan good news untuk kita. Paling itu aja sih. Seru. Terkait dengan masalah yang sekarang ini mau juga kita hadapi kaitan dengan masalah PPDB tadi, sekolah. Dedi tadi kan bilang. Ya memang kalau untuk masalah sekolah ya kan, yang sering kita sikapin di sini bahwa ketika orang tua bingung mau masukin anak sekolah, terus udah gitu kena dampak vaksinasi, terus udah gitu ujung-ujungnya juga masalah bahwa prestasi itu tidak menjadi jaminan gitu loh untuk masuk, ya kan. Akhirnya ada faktor X yang akhirnya bisa timbul gitu loh. Faktor X itu ya kita sebut di lapangan tuh jalur KUK gitu loh. Iya. Wip lah ya. Kita sebut jalur KUK, ya kita sebut dengan jalur KUK karena ya gue juga ngalamin artinya ketika anak gue nggak bisa masuk, terus kemudian gimana nih langkahnya. Ternyata ada sebuah permainan yang akhirnya kita juga berhasil bongkar gitu. Ya artinya bongkarnya itu dalam pengertian bahwa di situ ada transaksional mengenai jual beli bangku. Nah, kebetulan waktu itu ya anak gue sendiri nggak bisa masuk ya kan, daripada anak gue nggak bisa masuk ya kan, yang kayak begini aja mendingan gue berantakin kan gitu. Sekalian gitu maksudnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berantakan. Goyangnya tumpah. Kalau ngomongnya sama wartawan begitu emang. Dia pakai urusan ini aja udahlah, media aja expose ya kan. Oke. Tapi seru lah ya, Ri ya. Ya artinya kan kurang lebih kan lo jadi punya banyak kan, strategi ya kan, melatih bagaimana cara membongkar tadi. Ya kan? Ya, kalau untuk masalah bongkar ya alhamdulillah lah, ya kan. Investigasi kita kuat kok. Iya. Investigasi kita kuat ya karena kita ada alat-alat yang memang kita ini untuk untuk jalur investigasi. Dari mulai kacamata yang spy cam. Oh ya? Terus kemudian semua
spy cam kalau udah investigasi. Wah, hati-hati nih, lu pakai Kira-kira kacamata itu seperti nggak? itu. Lu bisa ngeliat kita telanjang ya, Ri? Enggak? Gue jadi parah. Awas lu kalau ketemu reunian lu, jangan bawa begituan. Oh my God. Oh my God, lu kebayang nggak sih? Dia tuh punya alat-alat canggih ya kan? Bahaya nih ya. Bahaya nih, bahaya. Iya. Oke, nanti boleh dipinjemin lah, Ri, Jadi artinya kapan-kapan. terakhir, ya, Rautan bulat ya. terakhir untuk masalah kesimpulan untuk masalah dunia pendidikan, terutama untuk PPDB yang mau kita hadapi nanti bagaimana bentuknya. Ya gue sih saran gue kalau teman-teman yang memang punya anak yang memang untuk masalah donasi itu ada kendala bagaimana dasarnya, mungkin kita bisa bantu lah. Ya kan? Apalagi Tangsel ya kan? Kaitannya dengan masalah apa ya? Dengan masalah itu tadi, ya kan ada ketimbulan sosial antara pihak yang memang bisa dan anak pejabat itu bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Gitu aja. Menarik. Thank you, Ri. Jangan sampai nggak punya kesempatan untuk belajar untuk mengajarin anak kita gitu. Iya, benar. Oke. Thank you, Pak Eri ya. Oke, siap. Dan kemana-mana dulu. Iya. Oke, Pak Lurah. Pak Lurah. Kedengeran nggak Pak Lurah? Kedengeran sinyalnya. Gimana? Halo? Gimana pandemi yang membahagiakan lu ngurus warga? Sinyalnya agak jelek. Pandemi? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran ya? Iya. Iya, kedengeran. Siap, Pak Lurah. Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Ya selama masa pandemi ini Sorry nanya beneran untuk deh. kita Pak Lurah di siapa sih nama aslinya? Ibzila. Ya, Ibzila. Lanjut. Ulang lagi. Nama saya Ibzila. Alumni gitu aja. 66 angkatan 95. Gila lu 95 ya, lu salah masuk loh. Ini 2000. 2000. Oh ya udah. Gimana? Gitu aja. Jadi selama masa pandemi ya memang kita ini perangkat pemerintah yang terdepan, di mana kita benar-benar disibukkan untuk segala macamnya. Ya. Dari mulai pendistribusian sembako korban COVID, sembako masyarakat terdampak, juga dana bantuan sosial. Nah, itu keluh kesah kita itu sampai jam 3 pagi kita sembako itu udah baru datang. Kita jagain jam 3 pagi, kita langsung distribusikan. Nah, itu nggak enaknya tuh pas masa pandemi. Jadi kerja bukannya makin kurang, makin tambah ekstranya. Oke, tapi yang bikin lo happy enaknya itu kan ada WFH. Ya. Nah, ada WFH, jadi kita bisa ya sedikit banyak lebih memperhatikan ke anak-anak, ke hewan-hewan peliharaan di rumah gitu. Jadi pet itu kan pada keurus semuanya. Jadi gemuk ya. Ya burung-burungnya udah bisa beternak udah. Nah itu tuh happy-nya di situ masa pandemi. Terus kalau ke tempat wisata enak kosong. Kosong ya. Jarang Itu banyak enak orang. bisa ke wisata. Udah gitu aja sih. Oke. Tapi berarti gitu ya Pak Lurah ya, walaupun kalau sebenarnya lagi program diet, cuman dietnya kagak berhasil. Oh, Pak Lurah. Dietnya nggak berhasil. Kalau itu kita semua sama ya. Saya aja udah minta surat keterangan lurah nggak mampu. Sama diet saya. Nggak mampu Kalau diet. Ini kita ada lapet, ada murai. Aduh, menarik nih. Oke, terima kasih Pak Lurah. Jangan kemana-mana dulu. Pak Teddy. Woi, Teddy! Di kamar sebelah. Kalau Teddy skip aja, skip. Teddy skip. Udah, Teddy mah gue ceritain aja. Dia jadi imam di rumah. Yang Teddy skip. Udah basi. Saya belum tuh saya. Alhamdulillah belajar jadi imam. Dah. Iya, kalau gue mah alhamdulillah lah ya. Pokoknya dibalik semua ini ya pasti ada hikmah dan manfaat. Gue jadi lumayan gak gaptek. Tadinya nggak upload. Gue upload terus sampai budak semua orang yang sampai puyeng melihat yang diupload nggak jelas.
Ya tapi gitu sih, ternyata banyak juga kebaikan-kebaikan selama pandemi ini gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Semua siapkan satu jawaban terbaiknya dan insya Allah setelah ini bakal diijabah sama Allah. Insya Allah. Amin, amin. 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 Hal apa sih yang pengen lo lakukan begitu pandemi ini selesai? Hal apa yang pengen lo lakukan begitu pandemi ini selesai? Kamu siap-siap begitu saya sebut namanya, kamu harus langsung jawab. Sudah siap semua mempersiapkan jawabannya? Kita lagi ngapain sih? Oke. Siap ya? Oke. Santi, hal apa yang pengen lo lakukan setelah pandemi ini berakhir? Yang pengen banget lo lakukan? Sebut. Apa ya? Masuk kantor kali ya? Masuk kantor? Gila banget nih kantor, pakai baju kantor, makan siang di luar, gitu loh, kegiatan di kantor. Pokoknya langsung pengen ketemu orang gitu ya, San? Iya, langsung pengen ketemu orang. Oke. Dita, hamil lagi? Hamil? Pasangannya aja juga nggak ada. Dita. Oh, salah gue. Kalau Santi langsung kita cariin. Makanya dari tadi gue pikir lo mau ngomong itu. Udah mau gue aminin, ya nggak Nancy? Ini kita karena ketemu amin-amin mulu kan? Udah. Oh udah. Jangan dong. Masih panjang, tenang aja. Ntar dapat jodoh dunia akhirat. Dita. Cin, kita program, Cin. Amin. Program. Oh siap. Abis ini kita ngobrol soal program Nancy. Oke. Dita, hal apa yang paling pengen lo lakuin setelah pandemi ini berakhir? Sama lah kayak Santi, gue pengen kembali berkarir di sekolah. Maksudnya anak balik ke sekolah, gue nganter jemput. Makan bakso, makan mie ayam. Jobless ya, Bu? Jobless ya? Iya. Anak ya? Gak ada arisan, gak ada. Berarti. Sosialisasi. Apa sih, Dita? Ya, bersosialisasi. Ya, itu dia. Oke. Wisnu. Jalan-jalan kali gue ya. Apa? Nyari jodoh apa? Cukup lagi gitu. Udah dong, Vin. Gak denger gue. Apa? Jalan-jalan lagi. Oh, jalan-jalan sama siapa? Jelas. Jalan-jalan sama? Motor gue. Ya. Oh, sama motor. Ngebonceng apa enggak? Ya enggak lah, sendirian lah. Oh, sendiri. Kita nunggu pandemi kelar kali. Lu dari sini ke depan juga lu. Gue sekarang lagi ngeri banget. Nah. Oh, jadi lu nggak keluar-keluar ya? Touring ya? Lo touring gitu? Motor jauh gitu? Oh, iya. oke. Bang Reko. Apa Reko? Hal yang paling banget pengen lo lakuin? Touring. Touring naik? Sama Wisnu. Touring sama Wisnu. Risma. Jalan-jalan sama keluarga gue tanpa rasa takut. Oh, sekarang masih nggak kemana-mana banget lo ya? Ya ampun. Oke. Nancy. Nancy? Gue Nah, pengen punya usaha, pengen dagang gue. dagang apa, Nens? Pengen dagang baju muslimah. Amin. Brandnya namanya apa, Nancy? Apa? Brandnya rencananya namanya apa? Apa? Masih belum dipikirin. Ada ide nggak? Oke, nanti kita pikirin bersama. Yang pasti usaha dagang baju muslimah. Jadi lu rencana keluar dari kantor? Sebenarnya udah 2 tahun yang lalu. Cuma karena kondisi pandemik ini nggak mungkin gue buka usaha kondisi seperti ini. Akhirnya ya udah stay dulu lah, rezekinya masih di Mahakam berarti. Iyalah, orang aja bingung ini dapat gaji enak-enak, anteng dulu lah ya. Oke, Say. Ada Martin. Itu Martin sama Sulaiman tuh. Oh, oke, nanti. Asai. Selamat sore semua. Proyek jalan. Selamat sore, Martin. Pak. Aduh. Bentar ya, Martin. Nanti kamu habis ini saya kasih kesempatan buat cerita Oh iya, ya. silakan. Oke, siap. Asai, hal apa yang pengen lo lakuin dalam waktu setelah pandemi ini berakhir? Kerja normal lagi, proyek jalan seperti sebelumnya. Ya, amin. Itu aja. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan kan bisa jalan-jalan. Iya, jadi pokoknya pengen semuanya normal kembali ya, usaha terutama ya. Yuk. Oke, Dedi. Di Zoom ini. Dad, Ayo. lo pengen apa? Lo pengen apa setelah pandemi ini berakhir? Ketemu soulmate, Dad.
Amin. Amin. Amin ya Allah. Semoga dimudahkan semuanya yang Amin. Amin. Mau jodoh Amin. mau jodoh dalam negeri apa jodoh luar ini? Luar Mau sekolah? lokal apa interlokal gitu ya? Dalam sekolah apa luar sekolah? Dalam sekolah banyak nih, tinggal kita konekin aja semua. Gue nggak ada yang signifikan sih ya, karena buat gue keadaannya nggak terlalu banyak berbeda sih. Kerja masih jalan, terus kondisi interaksi dengan orang masih jalan. Nggak ada sih, ya biasa aja. Jadi nggak ada hal banget yang lo pengenin setelah ini ya. Yang pasti mudah-mudahan dalam waktu dekat ketemu jodohnya gitu ya. Amin. Amin. Ya itu mah diaminin aja lah. Yang baik-baik kita aminin aja. Amin, jangan gitu dong. Amin. Amin. Segala sesuatu yang baik kita aminin. Kita nggak tahu siapa yang bakal dijabah doanya. Oke. Rivi. Ini sih ketemu orang tanpa rasa khawatir sih kalau gue. Yeah. Karena gue lumayan, maksudnya gue sering banget tuh dulu. Jadi habis ngedit semalaman gitu, tiba-tiba besoknya dengar kabar klien gue positif gitu kan, gue jadi deg-degan tuh. Pasti ya kan, dalam satu ruangan berapa jam, terus tiba-tiba besoknya dengar kabar klien gue positif segala macam, gue deg-degan. Nah kayak gitu-gitu sih yang harusnya yang udah nggak ada ya kalau udah pandemi itu, jadinya lo nggak dicolok-colok mulu gitu. Iya betul. Rani. Kalau gue bisa beraktivitas kembali tanpa harus prokes segala macam, bukannya gue anti prokes ya, cuman lama-lama capek juga ya cuy, cuci tangan, pakai masker, kalau ketemu orang ini siapa ya gitu, mau buka maskernya takut, ntar yang ada ketemu maling, disangka temen. Iya. Sama biar bisa ya itulah, biar bisa beraktivitas normal tanpa harus kemana-mana, harus naik taksi, nggak bisa naik kendaraan umum, gitu aja sih. Pokoknya yang penting biar pandemik ini segera berlalu, kita bisa kembali aktivitas aktivitas yang normal. Soalnya kalau dipikir-pikir ya tuh biasa sih capek juga ya lama-lama ya di WFH gini, kalau dibilang bisa bersosialisasi sama apa kayak kita gini sama layar. Gua kayak berasa temenan antar planet. Lagi disuruh sabar, kita bandel banget kali tadinya pada semua ya. Lu sedunia. Lu enak aja sebenarnya. Tapi ya di sisi lain emang manusia emang makhluk sosial sih sebenarnya kalau menurut. Iya. Jadi diambil sedikit aja langsung pusing ya. Iya, karena banyak gejolak juga sih ketika harus selalu 24 jam di rumah tuh. Ya betah aja sih, cuman kan lama-lama ya itu, kira udah setahun lewat kan kita nih. Iya, betul. Tapi lu tau nggak fakta menariknya? Apa? Selama pandemi itu banyak yang cerai. Banyak. Iya, karena yang tadinya nggak akan ketemu, kan akhirnya ketahuan belang ya kan? Karena tiap hari ya. Tapi nggak tahu. Lu lagi. Kayaknya dua cerita deh, Det. Ada banyak yang ini juga mungkin. Ketemu juga. Bukan maksudnya lebih akrab sama pasangannya gitu. Iya. Tergantung ininya ya, kualitas saat hidup bersamanya. Oke, Sandi. Nah, itu dia. Gue nggak ada sih, maksud gue hidup gue normal aja sih so far. Rumah asik aja lah ya. Maksudnya gue tipikal orang yang kalau gue harus di rumah aja gue nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa ya. Maksudnya terus gue masih ke kantor, masih apa segala macam. Fine aja. Santai aja lah ya. Lu dasarnya orang nerimaan sih kayaknya ya. Iya. Terlepas dari masalah rock and roll hidup luaran ya. Jangan lewat Zoom kan? Aduh. Pak Lurah. Hal apa yang pengen lo lakuin setelah pandemi ini berakhir? Hal yang paling pengen? Camat. Nah? Mute. Pak Lurah. Iya. Ya, rencana saya ke Tanah Suci 2 tahun udah tertunda. Jadi insya Allah kalau pandemi berakhir, ya kita insya Allah dapat kesempatan berangkat. Gitu. Amin. Mohon doanya nih teman-teman ya. Amin, insya Allah. Kalau biar jadi haji yang mabrur. Amin. Gua udah panggil Haji dulu aja lah, Ji ya. Gua doain Ji dari sini, Ji.
Amin, Ji. Iya, siap. Amin. Oke, nah ini ada Martin sama Ale nih, bro. Martin. Iya. Ale dulu deh. Oh, Ale dulu. Ale. Berikan oleh Martin kepada Ale. Suaramu mana, Ale? Masih di mute. Ale masih mute, Le. Martin dulu aja, Tin. Jadi tadi kita udah ngobrol nih, Tin. Hal apa yang paling membuat lo bahagia selama pandemi? Yang bahagia ya, Tin? Apa? Bahagia. Iya semua, bahagia semua kok menurut gue sih. Asik. Apa contohnya? Ya, disyukurin aja apa yang yang terjadi, iya. Ya. Itu situasinya, terus ya, kita jalanin aja apa yang ini. Dan saya juga someday musim pandemi ini udah lewat kok. Karena gue pernah baca suatu artikel, ada yang bilang bahwa bumi ini setiap 100 tahun akan membersihkan diri dari istilahnya dari polusi lah. Ya, berbagai macam polusi ya, polusi udara, hati, alam, semua ya. Ya, kita nikmati aja dengan ini dan bersyukur dan akan jadi suatu cerita. Gitu. Ya, jadi kan yang ada lagu waktu kecil cuci tangan waktu ini ya, sekarang udah yang nyata udah. Nyata ya, cuci tanganmu sebelum makan gitu ya. Gitu. Iya benar. Itu aja sih gue. Oke. Dan semoga berharap kalau berharap kalau udah normal kita bisa ketemu lagi. Amin. Kopi darat dengan tanpa yang harus pakai masker gitu kan. Iya. Dan ada rasa ketakutan kalau pegang kan ini yang pegang kayak takut banget cuci tangan lama-lama kering di tangan kan. Gitu. Itu aja sih. Oke. Posisi Jakarta, Tin? Posisi gue Jakarta. Masih terkancing. Nah, iya paling gue balik. Ya kalau memang itu bisa balik lah gitu. Amin ya, mudah-mudahan bisa kumpul sama keluarga. Oke, thank you Martin. Ale, terakhir Ale. Ji, gimana Ji, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah ya. Gimana showroom aman? Aman. Masya Allah, maaf lahir batin nih dari semua. Ji, gimana Ji? Pandemi ini Ji, yang membuat lo bahagia apa Ji? Yang membuat bahagia ya segala sesuatu kita mesti ngelihat positifnya juga gitu loh. Gak mungkin yang di atas mengasih seperti ini kalau tidak ada sebab dan akibat. Jadi tetap kita mesti positif. Karena dengan positif kita akan bisa menjalani hidup ini seperti biasa. Kita ikutin aja apa yang sudah seharusnya dilakukan. Ya prokes kesehatan atau segala macam. Ya mudah-mudahan dengan secepatnya vaksin udah akan banyak disuntik, ya paling nggak bisa mengurangi dan bisa kalau menghilangi itu mungkin butuh berapa lama, tapi paling nggak mengurangi dan menambah imunitas dan kebal tubuh kita. Itu yang penting gitu, sehingga aktivitas usaha kerja bisa kembali normal. Yang kita pengen semuanya itu adalah silaturahmi. Tadi benar, kita makhluk sosial, kita pasti pengen hangout, pengen ketemu, ngopi atau gimana, tapi karena satu hal jadinya semua udah protek diri. Belum apa-apa, semprot kiri, semprot kanan, semprot parfum ya. Iya, semua disemprot gitu. Gitu. Ya lancar semuanya, biar lancar aja semua. Hal apa Ji yang pengen banget dilakuin setelah pandemi ini? Ya banyak lah, banyak. Apa satu aja? Satu aja ya. Ya satu ya. Ya pengen lebih ini aja, lebih biar usaha kerja lebih lancar aja. Iya itu aja sih. Karena kita pasti kan kalau misalnya ketemu orang udah protek diri gitu loh. Ya. Itu yang pasti. Oke. Thank you Ale. Oke, Teddy Aryadi, anak A1. Tadi itu sudah saya sampaikan. Hal yang paling membahagiakan jadi imam di rumah latihan. Amin.
Samping lu aja. Duduk. Jadi, Ted, Apa nyaut. jangan song-song nih di kelas nih. Ini apa namanya? Galak amat, Bu. Kalau lagi gini teman. Ted, lu itu apa namanya, hal apa yang pengen lo lakuin setelah pandemi ini apa, Ted? Pandemi. Setelah pandemi ini selesai, Pak Teddy mau apa? Sorry, suara banyak yang bocor. Tolong dong yang bocor. Knowing, sorry. Bukan yang bocor, maksudnya teman-teman tolong di unmute ya. Tolong di mute. Jadi lagi mau ngomong, ntar Sinta ngamuk lagi. Maaf. Sorry Ted, gue motong. Gimana Teddy? Setelah pandemi sih ya sama aja lah. Apa sama aja? Gue pengen tahu nih, gue gak pernah dengar. Ya kerjaan, hidup sama aja. Apa? Sama aja, pandemi atau nggak pandemi. Oh. Ya hidup kan harus jalan terus kan. Iya, hidup jalan terus lu kayak lagu gue kemarin lu. Nah itu dia. Ya udah dinikmatin, disyukurin. Ya udah easy going aja. Bismillah. Hal apa yang paling pengen Pak Teddy lakukan? Lakukan apa nih? Setelah pandemi berakhir, Pak Teddy pengen ngapain? Apa aja tiap Tiap hari ketemu dia. Ya aktivitas yang normal seperti dulu aja. Yang nggak ada rasa khawatir, rasa takut, harus ketemu orang, jaga jarak. Ya di masjid bisa sholat habis itu salaman. Ya seperti itulah kurang lebihnya. Oke. Back to normal. Back to normal. Menarik ya. Semoga bisa ketemu apa yang diinginkan ya, Teddy Aryadi. Amin. Dia Bu Sinta prilit. Amin. Oke. Aduh, ini sih seru banget ya. Maksudnya kurang lebih nih kenapa gue tadi sih tiba-tiba aja barusan pengen semuanya ngomong gitu. Karena kalau ditanya keluh kesah ya pasti semuanya banyak nanti gitu. Tapi kalau yang ditanya soal kebahagiaan, paling nggak kita dilatih lah untuk menyikapinya lebih happy gitu kan ya, walaupun emang susah mah pasti, nggak mungkin nggak bohong kalau nggak mah gitu. Tapi ternyata dari semua yang disampaikan teman-teman, gue sih agak surprise gitu, maksudnya ternyata teman-teman yang ada di sini gitu yang tergabung Zoom hari ini semuanya merasakan lebih banyak bersyukur loh kalau gue lihat gitu dari jawaban-jawabannya gitu. Lepas dari masalah ya tadi gitu ya, banyak ada beberapa hal kecil doang ternyata yang membuat nggak happy gitu. Ternyata lebih banyak happy-nya. Nggak happy-nya cuma karena nggak ketemu orang doang kan. Selebihnya ternyata aman-aman aja gitu. Ya mudah-mudahan semuanya pada sehat, bahagia ya. Apalagi tadi kalau udah divaksin kata dokter makin harus jaga 3M. Apa Ri 3M Ri? Dapat hadiah nih. 50.000 giveaway. Iya, jadi tetap harus jaga 3M-nya gitu. Ada lagi nggak mau disampaikan? Rivi kali. Ada guys, sorry itu di chat jangan lupa isi biodata ya, sama itu tolong di forward ke teman-teman yang lain ya. Benar. Di forward ke grup kelas aja kalau yang punya. Kayak gitu ya, maksudnya teman-teman tuh gue nggak tahu deh apa kendalanya sehingga kadang-kadang mereka kayak nggak tahu antipati, nggak tahu apa, kayak males gitu mau apa silaturahim gitu, padahal insya Allah ya ke depannya kan ini buat kita juga gitu sih. Ya mungkin saling ngingetin aja. Gitu. Makanya kalau bisa sih ada lagi sih kalau misalnya kayak gini-gini. At least kayak gini dulu deh. Iyalah ya. Tadi juga udah ngobrol sama si Teddy awal-awal tuh. Maksudnya ternyata kan memang banyak acara yang memang prokesnya dijalanin gitu loh. Banyak kok teman gue bikin itu acara kumpul di Gintu 70 orang, tapi yang penting apa terbuka tempatnya. Antigen dulu tapi kan enggak? Ya semua kan? Iya. Gitu sih. Emang PR-nya cuma itu doang. Cuma ya nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa ada kebaikan. Oke, kita sesi ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak kita sesi foto sebelum tutup. Mau ngucapin sini nih, selamat Lebaran. Minal faidin. Oh, minal faidin, Martin. Ya, maaf lahir batin ya. Sama-sama loh. Semoga bisa kita ketemu ini ya. Tanpa ada ketakutan. Iya lah, kopi darat lah. Tapi kira-kira kalau kita mengadakan kopi darat dengan prokes gitu,
Oh iya, pada ini nggak? Pada berani nggak? Ya berani nggak sih? Gue penasaran sih sebenarnya. Jujur sih sebenarnya kalau gue pribadi sih oke. Cuman masalahnya kan gue tinggal sama nyokap gue yang manula lah istilahnya. Jadi ya apa namanya ada kekhawatiran untuk ya kita nggak tahu lah apa gue bawa ya jadi yang ke rumah gitu loh bos. Iya. Betul. Menjaga itu ya. Ngomong-ngomong masalah manula, Martin, gue mau dong video lo sama nyokap lo lagi ngapain gitu 1 menit. Buat video klip. Nyokap gue di luar lagi. Oh enggak, nanti lo kalau udah selesai Zoom ini. Ntar dihubungi Teddy lah. Kalau dari gue sih gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan lagi nggak? Tangan aja. Apa sudah cukup? Sementara nanti kita bikin sesuatu hal yang lebih ini lagi ya. Apa ya? Mau itu aja yang kemarin itu yang soal jersey itu mumpung ada desainer di sini sama ada Pak Asai. Bagaimana? Oh, itu ya merchandise ya. Iya, itu dia. Baju ya, jersey ya, apa namanya? T-shirt ya? Iya. Oh iya. Jadi bikinin desainnya di share. Atau enggak gini, itu kan memang ini kan nggak tahu sampai kapan nih. Mau di ini aja, dieksekusi aja itu apa gimana itu? Kayaknya sih menurut gue gitulah, nanti bikin lagi, kan ini 25 tahun, jadi udah pakai aja sekarang. Ya, setuju. Ya kan? Jadi aja minimal kita cuma virtual untuk foto pakai baju itu rame-rame sih. Setuju. Iya nggak sih? Buat tangan gitu, nanti baru ya 25, 26, kapan lagi acaranya bikin lagi aja. Siapa tahu kan nanti udah jadi menteri gue. Maksud gue gini, mumpung ada Asai kan bisa Asai. Amin. Kobul. Asai, mumpung ada Asai bisa kasih price list ya. Gue usul nih, kita kan udah ada korlap semua di sini. Jadi maksudnya didata per teman-teman. Jadi nanti misalnya batch ini misalnya 2 bulan dulu gitu bikin gitu loh. Jadi mulai sekarang dibikin price listnya sama desainnya. Jadi ntar korlap bisa apa namanya blast gitu. Jadi ntar dikumpul ke korlap seperti biasa gitu. Ya, atau bikin edisi. Jadi edisi ini yang sekarang yang 25 tahun ini gitu nanti. Iya. Maksudnya gini Sin, didata dulu per kelas. Jadi siapa yang mau di checklist dulu. Jadi kan tahu berapa duit yang harus dikumpulin. Jadi jangan asal cetak-cetak gitu aja. Ntar tekor Asai. Ya nggak Say? Belum termasuk ongkirnya. Oh, gua mau tahu kayak gini-ginian. Biasa bikin. Silakan. Guys, Sin. Ya, Dad. Sorry, interrupt. Gue live dulu ya. Foto dulu sebentar. Foto dulu ya. Gue mau meeting Modi bentar. Ya, lu sambil gitu aja di 1, 2, 3. Lu gila lu. Lagi 1, 2, 3. Ya. Dadah. Oke, sukses, Dad. Ya udah. Oke. Ya gitu ya Pak Asai ya. Siap. Berarti apa yang mau dibikin apa kaos aja ya berarti ya? Iyalah. Kaos sementara ya? Iya. Kaos 2 versi ya, lengan panjang sama lengan pendek ya. Iya. Iya, boleh. Sama you can see lah buat Eva. Sama ukurannya kan. Asai. Ukuran. Asai, sorry. Gogo bilangnya itu ukurannya paling gede apa untuk gua. Nah, itu dia. Itu special size tuh. Asai, sorry. Kayaknya juga ada bagusnya ntar lu kasih data misalnya S lingkar dada berapa, M lingkar dada. Jadi orang biar bayang gitu size loh. Chartnya. Panjang kali lebar aja. Yes, thank you. Kalau Martin sih spesial lah. Oh iya, harus. X4L ya? 4XL ya? Martin Toji tuh udah special size tuh ya. Sama Reko ya. Reko udah ini loh, kurusan dia mukanya imut banget tuh, ngeliat loh. Sedap. Sering main bola dia. Tambah awet muda gitu kan ya. Bulu tangkis tuh masih bulu tangkis kok. Iya makanya si Pak Lurah kemana lagi tuh, baru gue mau ajak ngomong. Ya udah, gitulah ya, apalagi Ran. Aman udah ya? Ya paling di setting dari sekarang, maksudnya kan berarti kan desain tolong diaplikasikan kalau ke kaos bentuknya gimana, share di grup reuni dulu sama ukurannya beserta maksudnya ukuran sama harga. Jadi S lingkar dada berapa, M lingkar dada, jadi biar ketahuan. Terus habis itu kita korlap udah mulai jalan, misalnya kita kasih deadline misalnya 3 minggu kumpulin, terus jadi korlap kan bisa tahu kelas gue itu ada berapa orang yang tertarik gitu, kelas yang satu berapa
Gitu sih. Tapi ngomong-ngomong juga by the way yang perlu dipikirin mungkin misalnya di pool di tiap korlap nanti dipikirin buat ongkirnya itu sih gitu. Ya tinggal Atau misalnya nggak tahu kalau dari Anton bisa langsung kirim ke tujuan nggak kalau memang udah lebih murah. Lebih iya kan, lebih provide itunya. Jadi harga sekian di luar ongkir gitu kan. Iya. Bisa Lah, gitu. Anton banyak pegawainya kok, makanya biar buruan dicetak ya, Ton. Pokoknya gue. Oke deh, demikianlah acara halal bihalal yang penting kita foto judulnya ya kan, sudah dilaksanakan dengan hikmat, semua sudah menyampaikan kabar gembira untuk yang lainnya, semoga menjadi efek positif untuk yang lainnya, dan yang pasti tetap sehat, tetap bahagia ya, pokoknya saling mendoakan dalam kebaikan, jaga silaturahim, ada hal apapun di grup misalnya ya yang kurang-kurang berkenan dan yang lain sebagainya, diseru-seruin aja lah. Kapan lagi sih kita ketemu, orang hidup juga cuma sekali ya kan? Udah tua juga lah, ngomong apa aja. Siapa tua? Tidak ada yang tua. Di sini semua sudah matang ya, dan semakin bahagia tua itu angka, karena Bos. makin tua. Tua itu angka Justru doang. itu. Yang penting semangat, Iya, Bos. Ya, Beb, kalian masih Kalau perlu jangan Sering-sering ya, paling berapa bulan sekali ya diatur kayak gini lah, 3-4 bulan kayak gini mungkin. Boleh, boleh. Sebulan sekali juga boleh. Kalau sering kan ini gitu loh. Sebulan sekali Iya. boleh tuh. Dan seru banget sih, nanti bisa diatur waktu yang ngapain bikin suatu hal yang lo ya semua bikin happy gitu. Jadi misalnya kalaupun ada yang mau nyanyi, jangan gua lagi yang suruh nyanyi, lu mah nonton YouTube gua. Justru di sini adalah buat teman-teman semua ngapain kayak sama keluarganya. Ya ntar gua bikin gitu ya. Kalian silahkan bergabung bersama keluarga-keluarganya. Atau nanti ngapain kayak kita bikin sesuatu ya. Yang penting ketemu, kumpul, biar kata jarak jauh juga. Ini gue sedih loh. Sedih gue, maksudnya jarang yang punya mental, maksudnya yang punya spirit bahwa ketemuan kayak gini tuh pasti bawa berkah ya kan Nancy? Biar kita cuma ketemu lagi, kita amin mulu kan ya Nens? Amin. Yakin kali ini yang penting tempat lo nggak antigen kan? Enggak. Di tempat gua sampai satpam nggak antigen. Iya, Mbak. Mau ke tanggal 6 ya. Kalau mau ke tempat gua boleh. Tanggal 6. Enggak, iya tuh. Breakfast di rumah. Breakfast pagi ya. Sekarang bukanya jam 7. Iya, itu tuh. Biar lari. Tapi keluar pintu tuh langsung antigen lah ya kan. Tentang beda planet gua. Ya udah, oke, thank you guys. Thank you ya. Terima kasih banyak. Ini kita udah foto ya tadi ya? Sinta belum foto. Belum ya? Udah nggak foto lagi nih, nggak foto lagi. Lagi dong. Pi, foto beneran dong, Pi. Lisma. Nancy mana Nancy? Nancy udah cakep udah. Pengantin baru. Jam segini mah dia udah girang dia. Pengantin baru. Lisma mana Lisma? Loh, kok malah hilang? Ya wes ya, foto ya. Foto yuk. Yuk lihat 1, 2, 3. Oke. Thank you, Rivi. Gue seneng banget loh Santi sama Rani begini loh. Tahu aja gue anak Rebe. Oke. Sampai ketemu ya. Ketemu ya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya.